Video berlatar belakang biru dan maraknya aksi demonstrasi besar-besaran menjadi salah satu bukti bahwa ada hal yang salah di dalam pemerintahan kita saat ini. Kira-kira hal apa saja yang harus diperbaiki di dalam dunia perpolitikan di Indonesia? Jadi di video kali ini kita akan membahas secara singkat, padat, dan jelas hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk perbaikan ke depannya. Hal yang pertama yang harus kita perbaiki adalah aturan main. Kita tidak bisa pungkiri bahwa undang-undang adalah sebuah bentuk produk dari politik. Tetapi kalau itu hanya menjadi sebuah alat untuk kekuasaan bagi kelompok tertentu saja, kaum elit yang itu-itu saja, tentu saja pada akhirnya rakyat akan gerah, rakyat akan muak juga. Karena undang-undang yang dibuat hanya menguntungkan segelintir orang dan tidak membawa perubahan yang signifikan. Apalagi kalau misalnya kita hanya mendapatkan calon-calon pemimpin dan wakil-wakil rakyat yang itu-itu saja. Keputusan MK tentang pilkada sebenarnya membawa angin yang segar di dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Dengan diturunkannya threshold suara partai untuk calon pemimpin daerah, hal ini nantinya membuat masyarakat Indonesia memiliki lebih banyak opsi alternatif di dalam memilih calon pemimpin daerah di wilayahnya masing-masing. Dan hal ini membuat dominasi calon pemimpin dari partai yang berkuasa akan semakin sulit untuk menang, sehingga pertandingan nanti akan semakin kompetitif dan sehat. Kalau misalnya saya ditanya secara pribadi, saya sendiri lebih senang apabila syarat threshold di dalam memilih pemimpin daerah tadi dihapuskan. Hal ini menurut saya baik karena kedepannya supaya kita bisa memiliki lebih banyak opsi di dalam memilih pemimpin-pemimpin yang baru. Tidak selalu didominasi dari kalangan dan partai yang berkuasa. Orangnya itu-itu aja, partainya itu-itu aja. Memang benar, salah satu bentuk demokrasi yang baik adalah pemimpin itu ditunjuk langsung oleh rakyat. Namun sebenarnya rakyat juga sangat-sangat berhak untuk mendapatkan opsi-opsi pilihan alternatif yang jauh lebih baik daripada yang ada saat ini. Bayangkan saja seandainya di masa depan nanti Indonesia muncul seorang calon pemimpin yang berkualitas, namun mungkin dia tidak memiliki dukungan partai yang kuat serta tanpa dukungan logistik yang besar. Tetapi dia masih memiliki kesempatan yang sama di dalam bertarung untuk kontestasi pemilihan umum. Apabila itu benar-benar terjadi, betapa indahnya demokrasi politik di Indonesia. Kita masuk ke bagian yang kedua, politik dinasti. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan istilah dinasti politik, asalkan definisinya dengan kata lain adalah mengajarkan edukasi, bakat serta keterampilan berpolitik secara turun-temurun kepada generasi berikutnya di dalam sebuah keluarga. Namun, kalau melakukan suatu praktik politik dinasti yang dalam artian memanfaatkan jabatan tertentu untuk memberikan privilege khusus bagi keluarga untuk bisa ikut mendapatkan suatu jabatan yang strategis ketika dia masih aktif berkuasa, tentu saja hal inilah yang dirasa tidak fair dan sangat-sangat tidak etis bagi saya. Jadi dinasti politik berbeda dengan melakukan praktik politik dinasti. Ketika dia masih aktif, dia menggunakan segala privilege-nya supaya keluarganya juga bisa cepat-cepatan ikut berkuasa dan mendapatkan jabatan. Seharusnya setiap pejabat yang memiliki integritas yang baik tidak memanfaatkan segala fasilitas negara hanya untuk kepentingan pribadinya saja, apalagi melakukan praktik politik dinasti di saat masih aktif menjabat. Tidak perlu terburu-buru. Kalau memang generasi Anda berikutnya memang layak menjadi seorang pemimpin, maka dia harus mengusahakan dengan tangannya sendiri, tanpa bantuan atau privilege dari generasi yang sebelumnya. Buktikan bahwa dia memang pantas untuk mendapatkan dan menduduki posisi tersebut. Kita masuk ke poin yang ketiga, Dewan Perwakilan Rakyat. Semua rakyat Indonesia berharap mereka memiliki para wakil rakyat di DPR yang betul-betul menjalankan fungsinya sebagai dewan pengawas dan penyambung lidah rakyat di pemerintahan. Karena itu bagi saya penting threshold untuk bisa masuk ke dalam DPR itu membuat persaingan bagi saya tidak sehat. Karena pada akhirnya DPR akan dikuasai oleh para elit partai yang itu-itu saja. Yang kuat dan yang logistiknya besar.
Kalau memang partainya bagus dan orang-orangnya berkualitas, saya sih tidak mempermasalahkan ya teman-teman. Tetapi adakah hal ini sudah tercerminkan di wakil rakyat kita saat ini? Apakah check and balance sudah bagus di pemerintahan kita saat ini? Saya kira masih ada banyak hal sekali yang harus diperbaiki di DPR kita saat ini. Memang tidak ada yang sempurna di muka bumi ini, tetapi saya masih tetap percaya bahwa politik di Indonesia masih bisa jauh lebih baik daripada saat ini. Masih bisa berkembang dengan sangat luar biasa lagi apabila kita terus sama-sama menjaga proses demokrasi ini dengan lebih terbuka dan lebih baik. Semoga saya berharap proses demokrasi di negara kita bisa berjalan dengan lancar, dengan aturan main yang fair, yang bisa menghasilkan calon pemimpin yang berkualitas dan juga pemerintahan yang baik di masa yang akan datang. Mari teman-teman kita terus kawal pemerintahan saat ini untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Saya Joshua Hovian, sampai jumpa lagi di video berikutnya.